Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan kelompok kami yang bertemakan Dayak. Nama kelompok kami yaitu nomor 1 Bagus Wisanto absen 8, nomor 2 DPS Jenandra Yudha Tama Semiring absen 12, nomor 3 Juwita Kurniasari absen 18. Duh, sih. Tradisi kami yaitu nomor 1 pengertian, nomor 2 lokasi, nomor 3 ciri-ciri, nomor 4 kebudayaan dan tradisi, nomor 5 hasil positif negatif, nomor 6 kesimpulan. Nomor 1 pengertian. Suku Dayak berasal dari Pulau Kalimantan dan terdiri dari berbagai etnis suku. Masing-masing suku ini mempunyai kebiasaan, adat, dialek, budaya, serta wilayahnya sendiri. Suku Dayak adalah nama yang diberi penjajah kepada penghuni pedalaman Pulau Borneo yang tinggal di Kalimantan. Asal-usul, suku Dayak bukan suku asli yang mendiami Pulau Kalimantan. Mereka merupakan keturunan imigran dari provinsi Yunnan, Cina Selatan. Sebagian dari kelompok itu melakukan perjalanan ke Semenanjung, Malaysia, dan kemudian menyeberang ke bagian utara Pulau Kalimantan. Terdapat 6 rumpun suku Dayak, yaitu rumpun Punan, rumpun Kelimatan, rumpun Apokayan, rumpun Iban, rumpun Murut, rumpun Soto Danum, Ngaju, dan rumpun Punan. Rumpun Punan atau suku Dayak tertua. Lokasi Dayak adalah nama yang diberikan penjajah kepada penghuni pedalaman Pulau Borneo yang tinggal di Pulau Kalimantan. Kalimantan sendiri terbagi menjadi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan. Ciri-ciri. Ciri khas suku Dayak adalah tato di tubuh yang juga disebut tutang. Tato juga bisa dijadikan penanda kedewasaan seseorang. Laki-laki yaitu tato bunga atau terong. Kalau perempuan yaitu tato tedak kosa. Ciri fisiknya adalah 1 wajah bulat, 2 kulit putih atau kuning langsat, nomor 3 mata agak sipit, nomor 4 rambut lurus, ada juga yang ikal, nomor 5 relatif tidak tinggi, nomor 6 tinggal di dalam hutan, di area perbukitan, gunungan, gua, dan sepanjang aliran sungai yang ada dalam hutan. Nomor 7 menggunakan berbagai aksesoris yang terbuat dari bahan alam. Lalu kebudayaannya ada pakaian adat ta'a untuk perempuan dan sebaik sadak untuk laki-laki. Lalu rumah adatnya rumah panjang. Makanan adatnya karuang yang terbuat dari umbi-umbian. Lalu ada tarian adat, yaitu tari leleng, tari hudok, tari kancet papatai, tari kancet lalasan. Ada musik, ada gong garantung, sape, keledi, dan entebong. Upacara adatnya ada upacara tiwah, upacara ngugu tahu, upacara dahau, upacara beliaten. Lalu ada tradisinya yaitu telingan aru atau kuping panjang. Suku Dayak memiliki sebuah tradisi unik, yaitu memanjangkan telinga mereka. Bagi para perempuan Dayak di Kalimantan Timur, semakin panjang kupingnya, maka dirinya akan semakin cantik. Tradisi ini digunakan untuk menunjukkan status bangsawan atau melatih kesabaran. Lalu menggunakan logam sebagai pemberat yang dipasang di bawah telinga atau anting-anting yang disebut dengan belaong. Bagi kaum laki-laki, mereka hanya boleh memanjangkan telinga sebahu, sedangkan bagi para perempuan, mereka boleh memanjangkan telinganya hingga sebatas dada. Lalu tradisi ini hanya dilakukan oleh beberapa suku Dayak yang berada di wilayah pedalaman seperti Dayak Punan, Dayak Kelabit, Dayak
Taman, dan Dayak Penan dan Dayak Kenyah. Lalu di atas ini ada gambarnya, yaitu gambar ada tradisi ngayau atau berburu kepala manusia. Tradisi ngayau adalah salah satu tradisi Dayak yang mengerikan. Saat suku Dayak masih memuja dewa, mereka melakukan ngayau alias berburu kepala manusia. Memenggal kepala manusia merupakan cara untuk membuktikan keberanian dan kemenangan. Suku Dayak yang menjalankan tradisi ini adalah suku Dayak Kenyah, Dayak Iban, dan Dayak Ngaju. Bagi Dayak Ngaju ini wajib karena untuk upacara tiwah. Lalu di Dayak Ngaju itu perburuannya dilakukan dengan mengincar kepala pria suku lawan yang paling kuat. Bagi suku Dayak Kenyah berkaitan dengan tradisi mamat. Lalu individu yang berhasil memenggal kepala musuh akan diberi kehormatan. Di suku Dayak Iban disebut gawai. Tradisi ini ditinggalkan pada tahun 1874. Itu kepala suku Dayak mengumpulkan sub-suku Dayak untuk diajak bermusyawarah, dan musyawarah tersebut dinamakan dengan musyawarah Tumbang Anoy. Di Tumbang Anoy, isi pertemuannya adalah perjanjian mengakhiri tradisi ngayau karena dianggap menimbulkan perselisihan di antara suku Dayak. Lalu pada tahun 2001 terjadi konflik di Sampit antara suku Dayak dan Madura. Tapi tradisi saat ini tersebut sudah punah dan tidak dilakukan lagi. Lalu ada gambar pedang mandau, itu untuk alat suku Dayak dalam memenggal kepala manusia. Lalu ada gambar tradisi ngayau dan konflik Sampit. Hal positif dan negatif. Yang positifnya yaitu nomor 1, mereka teguh akan nilai kebudayaan. Mereka menyukai orang yang berperilaku sopan, santun. Nomor 3, mereka mau menerima orang asing jika orang asing tersebut tidak mengganggu. Nomor 4, mereka tetap menggunakan pakaian dan budaya asli mereka di tengah kemajuan teknologi. Yang negatif yaitu nomor 1, mereka tidak akrab dengan suku yang mereka nilai lebih baik dari mereka. Nomor 2, mereka masih percaya animisme dan dinamisme. Kesimpulan, suku Dayak adalah bangsa yang mendiami pedalaman Pulau Kalimantan. Suku ini memiliki kebudayaan yang sangat unik, mulai dari pakaiannya, alat musiknya, upacara adatnya, dan sebagainya.